Hai semua, bahasa Indonesia kini semakin dikenal di dunia internasional. Salah satunya adalah melalui pengajaran bahasa di beberapa universitas di Jepang. Universitas Osaka dan Universitas Tokyo telah menawarkan program pembelajaran bahasa Melayu sejak beberapa dekade lalu. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan bahasa Melayu kepada mahasiswa Jepang. Dengan materi yang mencakup aspek tata bahasa, membaca, budaya, kesenian, hingga geografi dan politik Malaysia. Kehadiran bahasa Melayu di Jepang ini tentu membawa pengaruh besar dalam meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Nusantara di negara Sakura tersebut. Namun yang paling mengejutkan adalah minat pelajar Jepang terhadap bahasa Indonesia malah lebih besar ketimbang Melayu. Bagaimana bisa bahasa Indonesia lebih mereka utamakan dibandingkan dengan bahasa Melayu? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pada video dari Kementerian Pendidikan Malaysia, seorang profesor Jepang, Dr. Yoko Funada, berbagi pengalamannya dalam mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dr. Funada menyatakan bahwa ia tertarik mempelajari bahasa Indonesia karena nasihat dari ayahnya yang pernah tinggal di Sumatera selama Perang Dunia Kedua. Ayahnya mengingatkan bahwa kawasan bahasa Melayu sangat luas dan subur, serta meliputi hampir seluruh negara di ASEAN. Pengalaman ini mendorong Dr. Funada untuk mempelajari bahasa Indonesia di universitasnya. Meski awalnya memilih bahasa Indonesia, Dr. Funada akhirnya juga mempelajari bahasa Melayu Malaysia setelah menyadari pentingnya memahami perbedaan antara kedua bahasa tersebut. Ia kemudian melanjutkan studinya di Malaysia di bawah bimbingan Profesor Nick Savia untuk mendalami lebih jauh tentang bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan asal-usul bahasa dalam memahami budaya dan identitas suatu bangsa. Di Jepang, minat terhadap bahasa Indonesia tampaknya lebih besar dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Dr. Funada menjelaskan bahwa banyak orang Jepang yang beranggapan bahwa mempelajari bahasa Indonesia penting jika mereka ingin pergi ke Indonesia. Sebaliknya, mereka merasa tidak perlu belajar bahasa Melayu jika ingin pergi ke Malaysia, karena bahasa Inggris sudah cukup digunakan di sana. Hal ini menyebabkan lebih sedikit universitas di Jepang yang menawarkan program bahasa Melayu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Meski demikian, Dr. Funada menekankan bahwa memahami bahasa Melayu juga penting, terutama bagi mereka yang ingin mendalami budaya dan sejarah Malaysia secara lebih mendalam. Ia berharap dengan semakin banyaknya orang Jepang yang belajar bahasa Melayu, maka akan semakin banyak pula yang tertarik mempelajari budaya Melayu dan Nusantara secara keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan dinamika geopolitik dan budaya antara Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Pilihan untuk mempelajari salah satu bahasa ini tidak hanya bergantung pada kepentingan praktis, tetapi juga pada minat yang lebih dalam terhadap sejarah dan hubungan antar bangsa. Selain itu, keputusan untuk belajar bahasa ini menunjukkan pengakuan atas pentingnya bahasa sebagai jembatan budaya. Dalam konteks ini, peran universitas dan lembaga pendidikan sangat krusial dalam memperkenalkan dan menyebarkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di luar negeri. Ini adalah kesempatan bagi Malaysia dan Indonesia untuk lebih mempromosikan bahasanya masing-masing di dunia internasional, sehingga dapat menarik minat lebih banyak orang untuk mempelajarinya. Dengan demikian, pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di Jepang tidak hanya sekedar memfasilitasi komunikasi, tetapi juga membuka pintu bagi kolaborasi budaya dan intelektual antara Asia Tenggara dan Jepang. Semoga kedepannya semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari dan mendalami kedua bahasa ini,
sehingga hubungan antar bangsa semakin erat dan harmonis. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.